Tadi kan saya sudah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu kan tadi ada masalah, itu siswa itu tadi itu Rizal ya. Rizal kenapa itu? Itu Rizal itu kan kemarin tidak mengerjakan PR. Nah itu saya selesaikan dengan pengalaman dengan segitiga restitusi. Jadi pengalaman saya yang pertama itu Rizal saya panggil. Nah, biar Rizal itu stabil, tidak tahu kalau saya dipanggil pasti kan gara-gara tidak mengerjakan PR. Ya biasa saya acak-acak dulu gimana kabarnya. Ini sebenarnya ada tahapan satu, pertama itu menstabilkan menstabilkan dulu. Ya. Iya, menstabilkan. Tidak langsung. Tidak langsung, nanti biar biar siswanya itu benar-benar tidak merasa dihakimi atau dihukum. Nah, itu tujuan kita seperti itu Pak. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak langsung to the point, kamu salah dan sebagainya, tidak boleh menyalahkan siswa. Kita harus menuntun, membimbing sesuai dengan pesan dari Ki Hajar Dewanto kan kayak gitu, menuntun, membimbing dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya seperti itu. Itu jadi saya stabilkan dulu. Nah setelah tenang saya tanya, Rizal, kira-kira kemarin kamu udah berangkat apa enggak? Berangkat Pak, itu loh. Iya berangkat ya. Terus oh iya, kemarin ada PR kan? Iya Pak, ada PR. Nah terus gimana? Dikerjakan apa enggak? Iya Pak, saya belum mengerjakan PR gitu. Nah ini masih tahap menstabilkan Pak, tahap pertama. Terus nah tahap berikutnya maksimalnya untuk menstabilkan itu istilahnya memberi jangan sampai menyalahkan anak dulu. Jangan salah, ya enggak apa-apa, Pak Guru juga dulu sudah pernah melakukan seperti itu. Itu lumrah kalau manusia itu mengerjakan sesuatu kesalahan. Tetapi kesalahan itu jangan diteruskan terus. Jangan lagi. Istilahnya kayak menstabilkan dulu, biar jangan merasa bersalah. Nah setelah itu baru tingkatan kedua, identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi dulu. Coba kira-kira Rizal kan tahu kemarin tidak mengerjakan PR itu pasti kan punya alasan. Sibuk paling ya. Iya tuh. Alasannya apa salah itu? Nah, setelah tanya betul itu. Iya Pak, tadi malam saya itu mau mengerjakan soal, tapi diajak oleh apa itu kemarin temannya itu siapa itu namanya itu Iksan. Nah, sama Iksan. Iya sama Iksan, diajak oleh Iksan main game. Itu main HP berarti itu ya. Iya, HP itu ya, sampai jam 11 sampai jam 12 belum pulang. Yang saya herankan orang tuanya kok nggak mencari gitu ya. 12 malam ya. Apa nginep Pak di rumahnya? Udah terus pulang. Nah pulang itu sebetulnya dia ingat ada PR, tapi sudah ngantuk kan akhirnya tidur. Nah itu alasannya. Nah terus alasannya saya gali terus kenapa kayak gitu, orang tuanya bagaimana, ternyata memang ada sedikit permasalahan di orang tuanya. Ya orang tuanya ya dulu kan istilahnya cerai lah gitu. Sekarang ibunya bukan ibu yang aslinya, jadi itu juga merupakan permasalahan juga yang harus kita selesaikan. Jadi nah kita harus memaklumi itu, kurang memperhatikan. iya, nah setelah itu anak kita gitu tahu alasannya, baru setelah ada alasan yang tertentu itu, nah kemudian saya cari keyakinan kelas yang disepakati. Misal kemarin keyakinan kelas kan kita sudah pernah buat, nah itu coba kira-kira kita kan sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan. Nah kira-kira hal yang dilakukan Rizal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas enggak? Iya Pak, yang mana? Bertanggung jawab Pak. Nah berarti kan kamu sudah tahu bagus, sudah hafal betul masalah keyakinan kelas, kamu melanggar aturan tentang kelas itu, yaitu tidak bertanggung jawab, itu tidak mengerjakan PR. Itu sudah tingkatan ketiga Pak, menanyakan keyakinan. Kan tadi kan menstabilkan, terus kemudian identifikasi. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah yang keyakinan kelas itu nanti kita tanyakan, nah kira-kira solusi apa yang kamu lakukan agar bisa memperbaiki kesalahan kamu. Jadi bukan kita yang menjustis Pak, kamu harus mengerjakan soal, harus di sini setelah pelajaran, biar anak saja yang memberi kesadaran bahwa saya harus mengerjakan itu. Iya, inilah segitiga restitusi gitu. Jadi istilahnya dia yang salah, tapi dia yang memperbaiki kesalahan itu sendiri, bukan kita yang mendikte. Nanti suatu saat di pekerjaan atau kapan kelak dia memberi kesalahan, dia punya alternatif, oh ya solusinya harus seperti ini. Nah itu setelah tahu keyakinan kelas yang dilanggar, dia kemudian menyatakan kira-kira Zal, solusi apa yang kamu lakukan?
untuk memperbaiki kesalahan. Ini Pak, saya tidak akan mengundang. Pertama kali saya harus minta maaf sama Bapak, saya minta maaf tidak mengerjakan PR. Terus yang itu terus selanjutnya saya akan mengerjakan PR Pak. Nanti setelah pelajaran saya akan kerjakan, ini saya tidak mengundang. Ya tidak apa-apa, itu konsekuensi ya. Itu saya pegangmu. Terus kemudian yang selanjutnya saya tidak akan mengundang lagi kegiatan itu. Terus yang paling bagus lagi apa? Saya akan rajin Pak mengerjakan PR. Nah itu, nah berarti kamu yang sudah memberikan solusi 4 ya. Nah saya pegang kalimat itu. Besok selanjutnya kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Nah itu segitiga restitusi. Seperti itu ya. Iya itu sudah saya lakukan. Iya, menyelesaikan masalah, tapi mereka sendiri yang menyelesaikan bukan kita. Itu loh. Seperti detektif ya. Iya. Iya. Seperti Intel. Cuma Iya. Eva Andri itu dulu sebelum mengenal restitusi pernah dilakukan menyelesaikan masalah enggak Pak? Misalkan ada perkelahian atau apa itu? Ya langsung to the point saja gitu. Oh, langsung. Tidak langsung bertahap-tahap gitu. Oh iya. Iya. Langsung mendeteksi apa yang harus Anda lakukan ya. Nah, iya seperti itu. Punya uang. Iya. Iya, seperti itu ya. Ya. Berarti langsung ya. Berarti langsung menjustis bahwa anak itu salah ya. Iya. Ya itu kan ya ada kesepakatan kelas seperti Pak Pur tadi, cuman kan ini dapat hukuman. Hukumannya Kan bermacam-macam, ada hukuman denda, hukuman sanksi, fisik, kan? hukuman menulis, membersihkan dan lain sebagainya. Sesuai Ya ini untuk kesepakatannya. ya selain sesuai kesepakatan ya tidak Ya, benar, tidak seperti keras sekali lah, Iya benar. mendidik lah. Nah itu kan dengan adanya kita belajar segitiga resolusi kan kita harus punya sifat kontrol kita Pak. Sifat kontrol guru itu kan ada bermacam-macam sebagai hukum tadi ya, spontanitas langsung dihukum. Pokoknya kalau tidak langsung lari-lari, nah itu kan penghukum kan. Terus kemudian sifat kontrol kita sebagai teman. Nah itu kan kita mengajar, diajar sebagai teman gimana. Kalau kita merasakan seperti mereka itu kan kita kayak teman gitu Pak. Itu terus kemudian sifat memantau, kita memantau juga perkembangan anak itu. Nah, yang paling bagus itu memang dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Sangat bagus gitu Pak. Saya kira Bu Anissa pernah menyelesaikan, cuma tidak sadar bahwa yang saya lakukan itu sebetulnya menggunakan restitusi gitu. Iya. Ya intinya Semuanya dilakukan tapi Iya. Yang paling bagus tiga-tiganya Pak itu. Iya, Itu jangan harus satu langsung. tahap yang tidak Jangan dilakukan. menyalahkan dulu anak lah itu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan jadi kombong itu loh. Enggak apa-apa, biasa melakukan sesuatu kesalahan itu hal yang lumrah. Tetapi paling tidak kita harus tahu alasannya. Kenapa kita melakukan itu gitu loh. Apa yang harus kita lakukan itu seperti itu. Dan pengalaman Ibu gimana? Ya kalau pengalaman saya pertama membuat itu dulu Pak, ya kesepakatan kelasnya dulu. Misalnya nanti melanggar ini kira-kira mau dapat sanksi apa, iya mau dapat sanksi apa seperti itu. Jadi kan kalau misalnya dia lupa, temannya bisa mengingatkan, nah gitu. Saling mengingatkan seperti itu. Itu untuk kesepakatan kelas. Nah, kalau dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu ya diharapkan kita bisa menyelesaikan dengan sebijaksana mungkin Pak. Itu betul-betul kita melayani, menghamba pada murid itu kan kayak gitu sebenarnya. Harus melayani siswa gitu. ya, anak bermacam-macam sih sifat. Iya, karakternya berbeda-beda. Itu kemarin kan Iya. kalau dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu kan seperti itu karena memang kodrat alam itu manusia itu diciptakan oleh yang maha kuasa itu sesuai dengan kodratnya itu. Ada yang pintar, ada yang ini, ada yang sebagainya, ada yang hobinya musik. Ya misalkan saja hobinya musik dipaksakan untuk harus olahraga ya enggak bisa Pak. Iya, betul. Sama halnya kalau diibaratkan kita itu sebagai petani, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu sebagai petani itu benar-benar itu hanya memfasilitasi, bukan membuat tapi hanya mengantarkan saja. Misalkan saya ingin membuat jagung dengan benih jagung, masa inginnya jadi padi ya enggak mungkin kan? Ya inginnya jadi jagung yang betul-betul sudah utuh. Nah, sama halnya dengan kodrat alamnya itu misalkan dia itu bakatnya matematik ya, matematik, bakatnya olahraga, coba ditelusuri minatnya olahraganya apa gitu. Seperti itu Pak kira-kira. Itu ya, apalagi terjadi
hal semacam ini insya Allah lah bisa membuat pembelajaran kita lebih enak dan menyenangkan. Itu diferensiasi, itu kembali lagi ke yang restitusi itu tadi. Ketika Itu ya mudah-mudahan dengan itu kan kita bisa menyelesaikan dengan itu. Tadi sudah saya jelaskan itu caranya ternyata bagus juga dan siswanya itu menyadari bahwa saya itu salah itu. Tapi kita tidak menjudge bahwa itu salah, enggak, biar mereka sendiri saja yang menyelesaikan. Dan kemudian kan mereka juga punya solusinya. Itu bisa diselesaikan dengan dimanapun juga Pak. Itu dengan tidak harus dipanggil ke kantor. Itu kan kadang-kadang kalau siswa itu dipanggil ke kantor kan sudah merasa dirinya bahwa saya dipanggil Terdakwa ya. jadi terdakwa gitu loh. Saya dipanggil Pak Andre itu pasti saya salah. Tidak, kita sambil jalan-jalan sambil sedang bermain kita dekati dan sebagainya. Bagus sekali tuh Pak. Jadi ya pendekatannya Benar-benar tidak persuasif menghakimi lah. langsung ya. Apalagi kelas 1 Bu, kelas 1 itu kan harus Iya. kontennya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Pak. Nangis. Iya. Iya, disentak sedikit ya sudah ini nanti malah mengkerut. Iya, apalagi kalau pensilnya patah ya. Bu, ya. Minta sama bu guru ya. Iya, hilang saja bilangnya ke bu guru. Iya. Nggak bawa buku bilangnya ke bu guru. Guru Pak, guru ya. Iya. Memang ya, memang seperti itu. Nangis apa enggak Bu? Ya ada yang nangis, ada yang cuma diem aja akhirnya tidak menulis seperti itu. Iya, makanya buku Takut, itu takut tapi memang ya. kadang-kadang kita beda sih Pak penanganannya Pak. Apalagi tingkat yang rendah dengan tingkat tinggi itu kedewasanya sudah sangat berbeda sekali. Ya, saya sendiri kayaknya enggak mampu kalau untuk menyelesaikannya kelas 1 loh. Ya, besok lain waktu Pak. Turun kasta. Gantian Satu ada dua ya. ya. Pak Andre di kelas 1, saya di kelas 6 gitu ya. Terus Pak Andre di kelas 2, saya di kelas 5 gitu terus ya. Terus Pak Andre di kelas 3, saya di kelas 6 gitu lagi ya Pak. Kapan di kelas 1? Ya gitu aja Pak. Mungkin Ya. itu bisa menyelesaikan Pak. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya. Terima kasih masalah ilmunya, Pak berbeda-beda, iya. Terima kasih sekali ilmu yang disampaikan Pak. Ya saya hanya berbagi berbagi ya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang lain. Amin. Amin. Ngadin redek Pak, syukur.